Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang vektor pada dimensi 2. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi vektor posisi, kesamaan dua vektor, dan operasi hitung pada vektor dimensi 2. Kita ke vektor posisi terlebih dahulu. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya O 0,0. Jadi di sini vektor posisi itu titik pangkalnya yaitu 0,0 ya. Diingat vektor titik pangkalnya itu di 0,0. Ada sebuah contoh untuk vektor posisi. Di sini ada titik A 4,1. Jadi kita gambar vektor yang di titiknya posisinya berarti titik pangkalnya di 0,0. Jadi 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas ya. Jadi ini nanti titik A 4,1 atau vektor A, disebut dengan vektor A. Untuk vektor posisi titik B 2,4 adalah kita menggambarnya dari titik pangkal 0,0 dengan ke kanan itu 2 satuan dan ke atasnya itu 4 satuan, yaitu nanti ketemu di titik B 2,4 dan biasa disebut dengan titik vektor B ya. Vektor B dan disebut dengan vektor B. Kita ke kesamaan vektor. Kesamaan vektor itu jadi apabila dua vektor dikatakan sama ya, jadi vektor A sama dengan vektor B ya, maka A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Di sini A1 itu maksudnya ya nanti ada sebuah vektor A, di sini ada A1i ditambah A2j. Nah, ini itu nanti kalau misalkan untuk mencari variabel-variabel biasanya ya digunakan untuk mencari variabel-variabel, kita menggunakan kesamaan vektor ini. Ada contohnya. Di sini vektor A itu 1i, di sini 1 nggak ditulis ya, ditambah xj dikurangi 3k, dan vektor B x dikurangi yi dikurangi 2j dikurangi 3k. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka nilai dari x ditambah y adalah, jawab di sini vektor A sama dengan i ditambah xj tadi dikurangi 3k ya. Dan vektor B bisa dilihat dari kesamaan tadi, vektor A sama dengan vektor B. Vektor A di sini kita lihat dulu koefisien dari i. Koefisien dari i kan tidak ada, berarti angkanya 1. Dan vektor B koefisien dari i yaitu x dikurangi y. Nah, jadi sama-sama ya. A1 sama dengan B1 tadi rumusnya ya. Jadi ditulis dulu 1 sama dengan x dikurangi y. Nah, sedangkan di sini vektor A xj, koefisien dari j itu x. Nah, sedangkan di vektor B koefisien dari j yaitu negatif 2. Nah, kita tulis x sama dengan negatif 2. Nah, disubstitusikan ke persamaan yang pertama 1 disama dengan x dikurangi y. Nah, diganti ya, nilai x-nya ini diganti negatif 2. Nah, sudah, nanti ketemu y sama dengan negatif 3 pakai aturan pindah ruas. Nah, jadi x ditambah y, x-nya tadi negatif 2 ditambah y-nya negatif 3, berarti nanti hasilnya yaitu negatif 5. Kita ke operasi vektor di ruang 2, yaitu ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada perkalian. Kita di sini mungkin hanya sampai pengurangan sama perkaliannya ya. Kita ke penjumlahan dulu.
Dalam penjumlahan dua vektor dapat dikerjakan dalam dua cara, yaitu cara grafis dan analitis. Nah, secara grafis itu dengan penjumlahan segitiga atau segitiga vektor bisa dilihat ya. Nah, cara grafis caranya pangkal dari pangkal vektor B digeser ke ujung vektor A. Maka hasil vektornya menghasilkan vektor A ditambah B. Jadi dihubungkan. Nah, jadi dihubungkan. Ini cara segitiga vektor ya. Jadi vektor A dari pangkalnya itu tadi, vektor B digeser ke ujung vektor A. Jadi digeser sampai ke ujung vektor A. Nah ini menghasilkan vektor A ditambah vektor B. Yang cara segitiga. Untuk yang cara jajar genjang, di sini pangkal vektor B digeser ke pangkal vektor A. Nah, tadi kan digeser ke ujungnya vektor A. Nah, sekarang kalau jajaran genjang, kita menggesernya ke pangkalnya ya. Pangkal vektor B digeser ke pangkal vektor A. Nah, menghasilkan seperti ini. Nah, jadi dilukis jajaran genjangnya, dilukis jajaran genjang, garis putus-putus ini ya kan. Nah, dilukis jajaran genjangnya, maka diagonal dari ujung persekutuan adalah, nah diagonalnya ini yang menghasilkan vektor A ditambah vektor B. Ini untuk cara yang jajar genjang. Untuk melakukan penjumlahan lebih dari dua vektor digunakan aturan segi banyak atau potongan. Nah, ini segi banyak, jadi ya vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Kita tinggal menghubungkan ujungnya antar pangkalnya aja ya, menghasilkan ini. Nah, jika vektor disajikan dalam bentuk komponen dalam bidang kartesius, maka penjumlahan dapat dilakukan dengan menjumlahkan komponennya. Misalnya vektor A, XA, YA, dan vektor B, XB, YB. Maka penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B, kita menjumlahkan elemen yang seletak ya. XA ditambah XB, YA ditambah YB. Jadi ini hasilnya. Contoh, apabila vektor A 2 sama negatif 3 dan vektor B-nya negatif 4 sama 3. Maka vektor A ditambah vektor B, kita tinggal menjumlahkan ya, yang seletak XA tambah XB nya. Jadi 2 ditambah negatif 4, negatif 3 ditambah 3. Jadi menghasilkan negatif 2, 0. Negatif 2 dan 0. Sekarang kita ke pengurangan vektor. Dalam pengurangan vektor, B dari vektor A didefinisikan sebagai menjumlahkan vektor negatif pada vektor A dan ditulis nah seperti ini ya, menjumlahkan vektor negatif ya. Nah, di sini gambarnya pangkalnya ya. Ujungnya di sini kita hubungkan dengan titik-titik ini ya. Nah, pangkalnya jadi secara jajaran genjang. Apabila vektor disajikan dalam bentuk komponen dalam bidang kartesius, maka pengurangan dapat dilakukan dengan mengurangkan komponen-komponennya. Jadi sama seperti yang menjumlahkan tadi ya, kalau di sini XA dikurangi XB, YA dikurangi YB ya. Sama aja sama yang secara dari penjumlahan tadi. Hanya tandanya. Perkalian vektor dengan skalar. Jika A suatu vektor dan M adalah skalar bilangan nyata, maka MA atau A vektor A kali M adalah satu vektor dengan kemungkinan jika M-nya lebih dari 0, maka M kali A-nya itu vektor yang besarnya M kali A dan searah dengan vektor A. Jika M-nya kurang dari 0, maka M kali vektor A adalah vektor yang besarnya M kali vektor A dan arahnya berlawanan dengan vektor A. Jika M sama dengan 0, maka M kali vektor A-nya adalah vektor 0. Ini vektor ya, vektor 0. Contoh perkalian vektor dan skalar. Vektor diberikan dalam bentuk gambar seperti ini. Di sini ada vektor A. Kalau ditanyakan 2 kali vektor A, ya berarti nanti kita mengalikannya 2. Ya, jadi 2 kalinya, maksudnya 2 kali vektor A, 2 kalinya dari vektor A. Terus di sini ada setengah
kali vektor A. Di sini ada negatif 3 kali vektor A, ya negatif 3. Nah, jangan lupa vektor A nya ini tadi kalau negatif kan arahnya ya, berlawanan arahnya. Vektor diberikan dalam bentuk komponen. Kalau dalam bentuk komponen seperti ini, jika A sama dengan 3, 2, maka 2 kali vektor A nya kita mengalikannya semuanya dengan 2, karena yang ditanyakan yaitu 2 kali vektor A. 2 kali 3 itu 6, 2 kali 2 itu 4, jadi menghasilkan 6 dan 4. Jika vektor B nya 4, 2, maka setengah kali vektor B sama dengan, ya berarti nanti semuanya ini dikalikan dengan setengah. Setengah dikali 4 itu 2, setengah kali 2 itu 1, ya. Dan seterusnya, jika vektor C di sini 25, maka negatif 2 vektor C sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4, negatif 2 kali 5 negatif 10, ya. Jadi ini namanya yang dalam vektor perkalian vektor skalar yang dalam komponen ya bentuknya. Kalau ini kan dalam gambar. Nah, apabila titik dalam vektor dapat dinyatakan sebagai perkalian vektor yang lain, titik-titik itu disebut koliner atau garis, ya. Disebut koliner atau garis. Kita ke perkalian dua vektor. Operasi perkalian pada vektor dapat dikerjakan melalui dua cara sebagai berikut. Yang pertama, sudut antara kedua vektor diketahui, ya. Jadi nanti kalau apabila diketahui sudutnya, kita memakai cara yang ini. Diberikan vektor A, A1 sama A2, vektor B, B1 sama B2, dan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B adalah alfa. Perkalian antara vektor A dan B dirumuskan sebagai berikut. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dot panjang vektor B dikalikan dengan cos alfa. Jadi diingat ya, panjang, karena ada tanda mutlak seperti ini itu kan notasi dari panjang vektor atau besar vektor, ya, atau modulus vektor. Nah, contohnya, tentukan hasil kali kedua vektor A 61 dan vektor B nya 3 dan 6, serta sudut antara kedua vektornya adalah 60 derajat. Nah, diketahuinya kita tulis. Nah, di sini A1 nya kan 6, A2 nya 1. Jadi nanti mencari panjang vektor A nya, tanda mutlaknya ada tanda mutlak. Mencari panjang vektor A nya berarti 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ya. Jadi ketemunya akar 37. Panjang vektor B nya 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ya. B1 nya 3, B2 nya kan 6, ya. Jadi sesuai rumus, ini rumus yang pertemuan minggu lalu ini, ya. Tapi minggu lalu pakai inisial X, ya. Nah, di sini pakai inisial A, tidak apa-apa, sama saja. Di sini 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat tadi untuk panjang vektor B nya ketemunya yaitu akar 45. Kita masukkan ke rumusnya, vektor A dikali vektor B, ya, panjang dari vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Kita tulis. Nah, di sini ada cos 60, ya, nanti theta alfanya kan 60. Jadi cos 60 kan setengah, 1/2, ya. Jadi hasilnya di sini hasilnya 3/2. Kok bisa 3/2? Dari ini ya, 45. Akar 45 itu dipecah ya menjadi akar 9 kali 5. Akar 9 itu 3, ya. Berarti nanti tinggal 3 akar 5, ya. Tinggal ngalikan 37 nanti dikalikan 5 itu 185, ya. Ini Bu Indah tidak memecah, langsung ke hasil akhir, ya. Jadi dipecah sendiri nanti. Jadi hasil akhirnya 3/2 akar dari 185, ya. Jangan lupa 3/2 tadi dari akar 45 ini dipecah, ya. Akar 9 kali 5, akar 9 itu 3, ya. 3 dikali 1 ini kan 3/2.
Di sini sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Jadi di sini ya, sudut antara kedua vektornya itu tidak diketahui. Jadi tidak ada sudutnya ya, tidak diketahui sudutnya. Maka rumus untuk perkalian vektornya, vektor A dikali vektor B-nya yaitu A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Ya, contohnya di sini diberikan vektor A 5 dan 7 dan vektor B-nya 3 sama negatif 2. Tentukan hasil kali vektor A dan vektor B. Nah, tinggal mengalihkan A1-nya tadi kan 5, di sini A2-nya 7 ya. Harus tahu mana yang A1, B1 ya. Nah, kita kalikan 5 di sini kali 3 karena A1 kali B1, A2 kali B2. Terus 7 dikali negatif 2 ya. Di sini ketemunya 1. Nah, jadi hasil vektor A dan B-nya adalah 1. Sementara itu, dari dua buah vektor pada sistem koordinat kartesius dapat kita cari besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor dengan rumusnya sebagai berikut. Ini rumusnya kalau mencari sudut kedua vektor ya. Di sini tadi kan nggak ada sudutnya. Rumusnya ini, dan misalkan ingin mencari sudutnya, kita memakai rumus yang di sini. Cos alfa sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 dibagi panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Ini rumusnya ya. Oke, selamat belajar untuk hari ini. Untuk hari ini tidak ada tugas. Tugasnya yaitu mengamati dan memahami pembelajaran operasi hitung pada vektor hari ini. Untuk latihannya di pertemuan minggu depan. Selamat belajar, tetap semangat belajar matematika yang asik dan menyenangkan bersama Bu Winda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.